Taiwan melaporkan 286 kasus positif lokal dan satu kasus impor dari Thailand tanggal 11 Juni. Kasus terbanyak berada di kota New Taipei dengan 120 kasus, Kabupaten Miaoli 56 kasus, Taipei 49 kasus, Taoyuan 19 kasus. Kasus meninggal bertambah 24 kasus. Dalam rangka mengurangi arus mudik saat liburan, MOTC telah membatalkan program bebas biaya pada jalan tol. Vaksin pertama Taiwan telah berhasil melewati uji klinis tahap 2 tanggal 10. Berikutnya data ilmiah dan laporan akan diajukan kepada FDA untuk mendapatkan izin penggunaan darurat. MVC menekankan kualitas protein rekombinan dapat lebih diandalkan, tingkat keamanan dan daya tahannya lebih tinggi sehingga memenuhi syarat penggunaan darurat. Namun kurangnya uji klinis tahap 3 dan tidak diumumkannya data tingkat perlindungan memicu pertanyaan dari pihak luar. Teknologi protein rekombinan yang digunakan oleh produsen vaksin Taiwan memiliki masa pengembangan yang lebih lama, namun sulit mengatasi virus mutasi, sehingga dapat memengaruhi tingkat kesediaan vaksinasi. Namun penelitian masih berlangsung dan strategi akan disesuaikan dengan situasi pandemi. Selain melewati evaluasi, penelitian dan data ilmiah lainnya juga diperlukan untuk mendapatkan izin penggunaan darurat. Uji klinis tahap 3 MVC tetap akan dilakukan dengan tujuan memperoleh sertifikasi farmasi internasional. Kasus kontaminasi klaster PMA di Miaoli merebak akhir-akhir ini. Tanggal 7, pihak Pemkab mengumumkan larangan keluar bagi para PMA kecuali untuk kerja. Bila terciduk, majikan dan agensi akan dijatuhi sanksi. Menanggapi hal ini, ormas tempat mengkritik bahwa larangan ini tidak memiliki prinsip hukum, suatu bentuk diskriminasi yang hanya akan menyebarluaskan nista dan kecemasan. 我们希望苗栗县徐耀昌县长他可以收回这个成命。 Sekitar 470 PMA di Taiwan merupakan pekerja sektor manufaktur. Sebagian besar harus menerima kenyataan tinggal dalam asrama kecil. Sekamar berempat hingga 8 sudah dinilai bagus. Bahkan ada yang ditempati belasan orang. Mencapai ratusan orang dalam satu asrama dan memicu protes dari para PMA. Asosiasi merasa untuk mencapai efek pencegahan pandemi optimal diperlukan adanya pembenahan dari segi asrama dan lokasi kerja. 宿舍要降载，然后工厂的生产要减班，才有可能在3级的那个减低流动跟降低接触这个上，才是可以有效的处理。 Majikan dan agensi telah diminta untuk melakukan subdiversi separuh dan sepertiga penghuni asrama untuk mengurangi interaksi. Ditekankan oleh Serikat Pekerja Migran, tidak selayaknya kebebasan suatu kalangan tertentu dibatasi karena virus penyakit tidak membedakan suku bangsa. Akhir-akhir ini polisi gencar melakukan inspeksi terhadap PMA ilegal. Kantor polisi cabang San Sing Ilan tanggal 9 mendapat laporan dan mendapati PMA Vietnam ilegal yang sedang mengumpulkan panen kol. Mereka segera dikirim ke rumah sakit. Untungnya rapid test menunjukkan hasil negatif. Jumlah PMA yang kehilangan kontak hingga bulan April mencapai sekitar 50.000. Disampaikan oleh pengusaha tani di wilayah sentral, banyak diantaranya yang dipekerjakan di wilayah pedesaan. Ada pengusaha yang berharap agar pemerintah mendorong PMA ilegal untuk melakukan screening dan dibebaskan dari tuntutan hukum agar tidak menjadi celah pandemi. COE menyampaikan PMA ilegal sulit dilacak. Saat ini pihaknya hanya dapat meningkatkan pembinaan terhadap sektor kebun yang menggunakan PMA sah. COE menyampaikan telah menghubungi ladang pertanian dan mengingatkan agar PMA tidak berkumpul dan pergi keluar. Banyak imigran baru yang bekerja di toko sarapan pagi, toko makanan ringan, dan salon kecantikan. Pada umumnya, majikan tidak memberikan asuransi bagi pekerja sehingga menjadi yatim program subsidi. Kondisi lainnya adalah mereka belum mendapatkan KTP sehingga tidak berhak mengajukan asuransi. NIA menyampaikan saat ini mereka dapat mengajukan permohonan subsidi melalui dana pengembangan imigran baru. Setelah disetujui oleh Pemda, setiap orang per kali dapat menerima dana biaya bantuan hidup minimal 3 bulan. 必须是3个月内发生重大变故导致生活经济陷入困难者，那如果符合这2个条件，就可以申请补助。 Sekitar 200.000 imigran baru belum mendapatkan KTP. Bila dalam 3 bulan terakhir mereka kehilangan pekerjaan akibat pandemi dan mengalami kendala kehidupan, mereka dapat mengajukan bantuan darurat lewat pusat layanan imigrasi baru di setiap kota dan kabupaten.